Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Rahmadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget pagi hari ini ketemu lagi bareng aku Gita Saputri di obrolan sepada. Dan pagi ini aku mau ajak kamu untuk bahas topik yang penting banget tapi seringkali itu baru kepikiran pas kejadiannya udah datang, yaitu bencana ya. Kita itu hidup di daerah yang rawan bencana ya, rawan gempa, banjir, terus juga tanah longsor, bahkan kebakaran. Tapi pertanyaannya, kita udah siap belum nih untuk bencana itu? Karena jujur aja, kadang kita mikir mitigasi itu adalah urusan pemerintah. Padahal yang pertama kali ada di lokasi kejadian itu adalah masyarakat sekitar. Makanya hari ini aku sudah bersama dua orang narasumber. Ada Bella dari Relawan PMI dan juga Agus dari Satgana. Kita bakal ngobrol soal gimana sih mitigasi berbasis masyarakat itu dan gimana PMI itu ngembangin relawan-relawan yang siap siaga banget. Kita sapa dulu, selamat pagi Agus dan juga Bella. Iya, selamat pagi Kak Ita. Apa Selamat kabar pagi, Kak. hari ini? Sangat baik. Baik ya. Oke. Sebenarnya nih ya kita pengen tahu dulu dari Agus dan juga Bella, mitigasi berbasis masyarakat itu konsepnya kayak gimana sih? Oke Kak Ita. Kita ambil dari gininya dulu ya, dari kata mitigasi dulu ya. Mitigasi itu adalah pengurangan risiko bencana atau ancaman bencana. Nah, kami dari relawan PMI Buleleng sendiri itu sudah melakukan beberapa langkah sekarang dari pembentukan sumber daya manusia, dan beberapa kami juga di relawan PMI Buleleng juga membentuk yang namanya siaga bencana di beberapa daerah. Jadinya kita untuk masyarakat sendiri di beberapa daerah itu yang memang rawan bencana, itu sudah ada beberapa pembentukan untuk yang basisnya dari masyarakat kecil dulu, dari mereka, karena sekiranya jika terjadi sebuah bencana, jika menunggu kita yang misalkan kejadiannya di Grogga, menunggu kita yang ada di kota rasanya 1 jam perjalanan lumayan lama sekali kan ya. Untuk responnya. Jadinya ada di beberapa tempat kami pembentukan relawan siaga bencana di desa. Itu pun dibilang ya berjalan cukup baik, dan sebagai langkah awal kami ada penyaluran informasi ketika semisal ada bencana di daerah itu, informasinya lebih cepat lagi masuk. Itu sih. Oke, kalau dari Bella sendiri seperti apa? Ya, benar seperti yang dikatakan Kak Agus juga. Karena di Relawan PMI ini setiap tahunnya ada pelatihan dasar namanya. Itu di sana nanti kita mengajak dari siswa maupun mahasiswa dan anak-anak muda untuk menjadi relawan. Di mana pada saat pelatihan dasar itu kita dibentuk pada saat menolong pertolongan pertama, tentunya itu kita materinya seperti apa, tindakannya seperti apa gitu. Oke, tapi kenapa sih penting banget masyarakat untuk dilibatkan dalam hal ini? Bukan cuma nunggu bantuan yang datang aja. Secara gini Kak Ita, yang mengalami itu pasti adalah masyarakat itu nanti sendiri. Ya. Alangkah lebih baiknya kenapa kita harus menunggu korban, menunggu kejadian itu terjadi.
ketimbang kita menanggulanginya. Makanya dari beberapa kejadian-kejadian sebelumnya ini yang jadi evaluasi terus untuk kita di PMI Buleleng bersama dengan kalau dikhususkan itu di Satuan Penanggulangan Bencananya. Kita terus dikerahkan lakukan pelatihan lagi. Seperti sekarang ini untuk apa dibilang ya? Kita yang sekarang ini Kabelanya kebetulan sekarang ketua panitia diklat. Kita membentuk di sana ada yang namanya KSR baru. Jadi ini yang akan nanti meneruskan kita yang bakalan setelah mereka selesai pelatihan, mereka akan kembali ke rumahnya masing-masing yang kita harapkan mereka menyampaikan apa yang mereka dapatkan dan mulai dari hal sekecil itu semoga jadi getok tular untuk nanti ke depannya ke keluarga mereka, ke tetangga, seterusnya. Nyambunglah nanti ke masyarakat seperti itu ya. Dan berdampak sangat besar tentunya pada saat KSR ataupun PMR yang melakukan tindakan seperti itu, hal kecil sekecil apapun kan berdampak besar, karena pada saat bencana tentunya pelaku utama itu masyarakat itu sendiri. Kalaupun masyarakat tidak tahu apa itu bencana, penanganannya seperti apa, itu akan fatal juga sebelum nunggu relawan yang datang. Oke, wah ini ternyata penting juga ya teman Pro2. Ternyata bukan cuma soal nunggu bantuan aja, tapi soal kesiapan dari diri kita sendiri. Oke, nanti kita bakal balik lagi di obrolan sepada. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Rahmadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Rahmadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away.
my name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu
Udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Rahmadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Saputri, ada Agus dari Satgana dan juga Bella dari relawan PMI juga pagi hari ini ya. Oke, kalau kita ngomongin soal relawan yang siap siaga, sebenarnya PMI itu ngasih pelatihan apa aja sih ke masyarakat? Apakah cuma pertolongan pertama kah? Atau mungkin ada simulasi bencana juga, dan siapa aja yang boleh gabung di situ? Oke, Ita. Untuk para pendengar sekalian ya, PMI ngasih apa saja sih di pelatihan itu? Ya. Tentunya hal dasar yang memang kita ajarkan pasti dulunya pertolongan pertama dulu. Karena ketika apapun yang terjadi, bukan hanya di bencana, ketika kita semisalkan di jalan ketemu orang kecelakaan, pertolongan pertama pasti jalan sekali. Ya. Selain pertolongan pertama, kita juga melakukan yang namanya simulasi, simulasi bencana. Itu mengkompleks. Jadi bagaimana saat terjadinya, pas terjadinya kita harus bagaimana, itu semua kita simulasikan bersama. Itu pun yang terlibat bukan hanya di intern kita juga melibatkan banyak instansi seperti BPBD, SAR, Damkar, itu juga terlibat dalam simulasinya. Dan kalau bisa dibilang siapa saja sih yang bisa ikut di dalam pelatihan itu? Ini bukan hanya, mungkin biar memperjelas saja ya, bukan hanya kita yang dari relawan saja yang bisa ikut, bahkan masyarakat luar yang semisal nih ada simulasi, melihat di daerahnya itu ada simulasi. Untuk warga sekitar itu diperbolehkan untuk ikut, Kak. Bukan hanya yang memang sudah terdata ikut di sana saja yang bisa ikut, yang masyarakat luar yang mungkin, karena itu adalah hal yang sangat penting, Kak. Apalagi musim-musim seperti ini, ada seperti itu, semua instansi itu bisa ikut dalam hal simulasi bencananya. Oke, kalau untuk ke sekolah-sekolah seperti apa? Apakah dilakukan juga?
Ya, untuk ke sekolah itu biasanya pengambilannya bersamaan sama BPBD, Kak. Itu biasanya di hari kesiapsiagaan bencana. Kita pasti serentak bahkan bukan hanya di Buleleng saja, hampir di seluruh Indonesia pasti mencari satu tempat untuk melakukan simulasi bencana. Itu serentak bersamaan di jam yang sama. Kita melakukan serentak bersama dan bagaimana alurnya, siapa yang berperan dalam hal ini, bagaimana semisal ada yang luka, bagaimana cara penangannya, siapa yang bertugas, instansi apa yang berkaitan dengan hal itu. Terus ketika terjadi bencana, kemana kita harus melapor? Itu yang itu yang kita simulasikan. Bahkan bersama anak-anak sekolah, edukasinya cukup penting, Kak. Karena mereka itu dibilang masih rentan. Kenapa? Mereka itu tempat berkumpul yang paling rentan, apalagi di bawah bangunan semisal ada gempa. Mereka adalah yang akan meneruskan bangsa ini. Mereka harus kita lindungi. Jadi setidaknya berikan mereka pengetahuan lebih secara tidak langsung, Kak. Mereka akan setelah selesai simulasi itu pasti akan ngobrol dengan orang tua. Nih di sekolah nih dapat gini, dapat gitu. Harusnya kayak gini, nanti kayak gini. Saya pernah sedikit mendengar di luar lewat FYP TikTok, Kak. Malahan ada anak kecil usia SD di luar negeri, karena sebelumnya dia dapat materi di sekolahnya itu dapat materi tsunami tentang bencana. Bahkan dia bisa menyelamatkan banyak orang ketika diajak liburan ke pantai, dan itu kisah nyata. Wah, luar biasa ya. Oke, Bella, mungkin ada yang ingin tambahkan? Mungkin itu dah, karena pada saat pelatihan itu mencakup sangat besar tentunya. PMR maupun KSR itu semua bisa terlibat masyarakat, dan di sini di Buleleng juga sudah banyak ada desa-desa siaga bencana dan juga sekolah instansi lainnya sudah banyak yang siaga bencana. Jadi lebih gampang untuk kita menyikapi kalau terjadinya bencana. Oke. Nah, kalau pengalaman dari lapangan nih, Agus dan juga Bella, ya biasanya masyarakat yang udah pernah ikut pelatihan itu kelihatannya beda nggak sih pas kejadian beneran? Ya, tentunya ya semoga sih tidak terjadi ya. Ya tapi kita tetap siap siaga jika memang hal itu terjadi. Tentunya bisa dilihat sangat mencolok. Sangat mencolok perbedaan daripada masyarakat yang memang sudah terlatih dan yang masih awam. Bisa dilihat dari tindakan mereka awal. Yang kita ajarkan pasti yang pertama itu adalah tenang dulu. Panik pasti ada dalam hati, pasti panik ya. Tapi kalau semuanya panik, siapa yang bakalan mengarahkan? Dari ketenangan itu bisa kita lihat mereka bagaimana menyikapi bencana itu. Bahkan ada yang sudah tahu gempa, tapi mereka masih santai. Itu mungkin bisa dibilang antara orang Aceh atau sudah berpengalaman, itu cukup beda tipis. Tapi ketika mereka sudah berpengalaman, mereka pasti akan mengamankan dirinya dulu. Kayak entah misalnya ada gempa, mereka ke bawah kolong meja atau gimana, atau mukul kentongan. Itu langkah-langkah awalnya kan. Mereka cukup terlihat sangat berbeda. Oke, berarti memang latihan itu bukan cuma formalitas ya, tapi memang beneran kepake teman Pro 2. Oke, nanti kita balik lagi. Untuk kamu yang pengen bertanya, jangan lupa kita sudah buka di WhatsApp di 0811399154, atau mungkin yang ingin komen langsung di live YouTube RRI Singaraja Official juga bisa. Kita tunggu sampai jam 9 pagi nanti, tetap di obrolan pada hari ini. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air.
Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody that let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu.
Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Rahmadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that's wide away. I've never been so wide away. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu,
gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. Oke, masih di obrolan Spada teman Pro 2. Kita masih bareng Agus dan juga Bella. Agus, boleh dong di-share pengalaman kamu mungkin ya, paling berkesan selama jadi Satgana. Momen apa yang bikin kamu ngerasa, oh untung ada relawan yang siap nih? Oke, Kak Ita. Kalau soal pengalaman ya, mungkin yang paling masih berkesan sekali sampai saat ini yaitu sempat ikut terjun ke bencana di Jemberana yang waktu banjir tuh. Itu cukup sangat gimana ya, itu bukannya bisa dibilang itu pertama kali saya turun langsung ke bencana, kayak ternyata sangat chaos sekali ketika kita menghadapi yang pengungsi. Kayak kita harus bagaimana benar-benar memilah bantuan yang terus berdatangan, gimana kita harus memilah itu, mana yang harus keluar duluan, mana di baratnya yang expired, kita juga harus memilah expirednya, mana yang duluan masuk itu yang harus kita keluarkan. Cukup bikin pusing sih Kak. Waduh nih kayak kalau semisal saya juga mikirnya, kalau semisal di sini itu kalau tidak salah Kak, itu baru di sana ada yang namanya relawan Palang Merah di sana. Karena sebelumnya dapat vakum di sana. Itu yang jadi di Jemberana itu yang jadi pembangkit lagi untuk relawan Palang Merah. Makanya dari bencana itu saya juga sempat sakit di sana, kayak shock terapi. Ya, karena bisa dibilang, ternyata ke bencana itu tidak semenyenangkan yang saya kira. Kayak nanti di sana kita tinggal bantu-bantu saja. Ternyata tidak, berat sekali. Kita harus bisa dibilang harus kuat fisik, kuat mental juga di sana. Bagaimana kita ngadepin ketika bertemu dengan orang-orang itu saja yang kita temuin di sekitaran relawan yang memang yang diturunkan, kita lihat itu saja. Terus turun ke bencana, kita bisa dibilang turut prihatin dengan keadaan bagaimana di tempat bencana, kayak ternyata seperti ini ya gitu. Kayak kasihan banget itu kan. Ternyata hal-hal yang menyebabkan itu setelah sekian lama berlanjut, yang menyebabkan itu ternyata dari kitanya sendiri. Makanya saya cukup merasa sangat bangga, kayak di waktu itu saya sudah bisa langsung karena dapat pilihan terjun ke lapangan buat membantu masyarakat secara langsung. Bagaimana mulai dari membersihkan rumahnya, dari rendaman lumpur yang hampir setengah semata kaki, lumpur tebal lumpurnya itu yang kita kuras dari rumah mereka. Sangat bisa dibilang ya, semakin kesini ya sudah semakin menikmati hal itu, walaupun di waktu itu merasa cukup terbebani, tapi semakin kesini berlanjut dari hari ke hari selama 1 minggu 10 hari. Awalnya petugasnya cuma 7 hari, ditambah lagi 3 hari untuk masih karena memang masih ada yang memang perlu kita bereskan lagi, jadinya kita ditambah lagi 3 hari, jadi penugasan kami selama 10 hari di sana. Sangat seru sekali. Oke, lama-lama jadi menyenangkan kan ya. Kalau dari Bella ada pengalaman tersendiri nggak? Kalau dari saya kebetulan belum dapat terjun ke lapangan dalam bencana. Semoga sih tidak ada bencana selanjutnya. Mungkin pada saat mendapat materi pertolongan pertama atau keperawatan keluarga, itu saya bisa membantu orang sekitar, misalnya ada yang pingsan, dan sempat juga punya pengalaman pada saat ada yang kecelakaan, apa yang perlu dilakukan langsung menghubungi ambulans terlebih dahulu. Jadi itu lumayan berkesan karena kita tidak boleh langsung membantu orang yang kecelakaan langsung, takutnya kan ada fraktur atau lain sebagainya. Jadi langsung hubungi ambulans, jadi untuk penanganan lebih cepat. Oke. Tapi tantangan terberat itu biasanya apa sih, Kak Agus? Mentalkah, fisik, atau mungkin justru menghadapi situasi panik nih di masyarakat? Masyarakat ya. Kalau dibilang secara mengglobal, tantangan kita itu adalah masyarakat itu sendiri. Kenapa? Dari awal kita harus membentuk mereka dulu sebagai tahapan awal untuk dibilang ya sadar
sadar ini bencana, ini bakalan, bukannya kami semoga tidak terjadi, tapi jika semisal itu terjadi, setidaknya ada bekal untuk menyelamatkan diri dulu sebelum bisa dibilang sebelum ingin sampai ke tahap membantu orang, ayo gini membantu orang, minimal menyelamatkan diri sendiri dulu. Itu sudah masuk dalam kategori mengurangi korban, agar bisa dibilang tidak menambah banyak korban kan. Yang jadi beban sendiri nanti di kita di lapangan itu lebih ke fisik sih ya. Fisik sama mental tuh memang harus benar-benar dikuatkan dulu sebelum memang benar-benar mau terjun. Kayak apa ya, dari fisik itu kayak ya kita olahraga lah dulu. Sampai di sana kan lumayan kerjanya, kita ke sana bukan hanya untuk sekedar formalitas ke sana, kita mau menolong nih di sosial media seperti itu, tapi nyatanya di lapangan kita kayak duduk-duduk kan, itu yang tidak enak. Yang lebih kita fokuskan, kita ke sana memberikan bantuan, kita kerja di sana. Kita bekerja kayak itu pun apa dibilang, kita ini kita nanti tidak digaji. Turun ke lapangan itu kita tidak digaji, kami sikapnya itu sukarela. Jadi gimana sih kita mau menumbuhkan sukarela tapi tanpa ada imbalan, tapi kita kerja seperti itu. Itu yang sangat sulit untuk dikembangkan ke perorangan, karena tiap orang beda-beda, tidak bisa kita samakan. Jadi yang dari pelatihan inilah mulai kita bentuk, dari pelatihan awal kita bentuk mereka, bagaimana mereka akan menghadapi di lapangan. Itu sih yang lebih kita tekankan kepada adik-adik barunya yang mungkin akan menjadi relawan Palang Merah. Oke. Bella, ada yang mau ditambahkan? Ya. Oke, jadi memang jadi relawan itu teman Pro 2 bukan cuma soal kuat fisik ya, tapi juga kuat mental dan juga empati. Nanti kita balik lagi, sudah ada pertanyaan yang masuk, dengerin terus obrolan Sepada hari ini. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Rahmadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, that's wide awake. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a lover, You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan?
bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan. Pro2, terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan obrolan Sepada hari ini. Sekarang kalau kita ngomongin mitigasi berbasis masyarakat, seperti itu ya. Langkah paling simpel yang bisa dilakukan orang awam itu apa sih Kak Agus dan juga Bella? Harus mulai dari mana? Apakah minimal tahu jalur evakuasi atau mungkin punya tas siaga dulu di rumah? Oke, Kak Ita. Apa sih langkah awal untuk orang awam ya? Masyarakat kalau bisa dibilang mitigasi berbasis masyarakat paling kecil itu adalah keluarga. Jadi tentunya kesadaran diri itu sangat penting terkait akan adanya bencana. Kalau kita tidak sadar bakalan tetap seperti itu terus berulang. Jadi hal yang bisa kita lakukan dari yang paling dasar sekali adalah terkait pembuangan sampah, Kak. Itu sangat halnya kecil, hal kecil yang bisa kita lakukan kayak membuang sampah. Jika itu dilakukan terus-menerus, itu bisa menjadi ancaman sangat besar untuk kita ke depannya. Terkait apa? Tentunya selain membuang sampah secara di tempat yang di tempatnya, kita juga perlu mengikuti beberapa hal yang disebut pelatihan. Kalau misalkan bisa mengikuti pelatihan yang ada, mengikuti instruksi, apalagi kalau memang di beberapa desa sudah ada, mengikuti pelatihan itu sangat penting. Dan untuk di lingkungan keluarga, tentunya nanti di pelatihan itu pasti kita akan tahu namanya jalur evakuasi seperti yang Kak Ita bilang tadi. Kita bakal memahami kemana kita harus berlari ketika ada bencana, kemana kita harus melangkah, di mana kita berkumpul. Itu apa sih yang perlu kita
siapkan terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita bahas tadi, tas siaga itu cukup penting. Apapun bentuk bencananya, tas siaga itu perannya sangat penting. Jadi di dalam tas siaga itu tersendiri ada alat-alat penting yang memang kita butuhkan segera, seperti berkas-berkas, data diri, pakaian. Kalau dibilang ini sering salah kaprah kalau setiap saya ngobrol sama teman-teman, harus ada pakaian, selemari dong bawanya, bisa bilang gitu. Secukupnya yang memang sekiranya nanti kita butuhkan segera. Kalau selemari bawahnya kita juga kerepotan. Ada bencana datang, kita sih jadinya terkena impact besarnya. Jadi sebagai masyarakat awam, tentunya mulai dari sadaran diri sendiri bagaimana pengolahan di keluarga. Oke, terus kalau misalnya ada yang pengen daftar jadi relawan PEM, itu prosesnya gimana? Daftarnya kemana? Ada syarat khususnya nggak nih? Kalau untuk pendaftaran jadi relawan PEM itu terbuka untuk umum, Kak. Biasanya setiap tahun itu kita ada rekrutmen, ada diklat, itu dilakukan 2 kali, ada di awal tahun dan di akhir tahun. Untuk sekarang kebetulan untuk awal tahun dari Stikes mengadakan diklat itu diikuti oleh beberapa kampus. Dari Stikesnya sendiri ada dari Institut Empu Kuturan dan Universitas Pendidikan Ganesha. Kebetulan untuk tahun ini markas, ada yang namanya unit markas, Kak. Itu bisa dibilang kan ada unit perguruan tinggi. Nah, untuk yang tidak tergabung dalam perguruan tinggi itu bisa ikut atau tidak? Tentunya bisa, Kak. Bisa ikut di unit markas namanya. Itu kita di sana tuh orang-orang yang sudah bekerja, sudah berkeluarga, itu banyak yang masuk di sana. Jadi relawan itu tak terbatas karena dari katanya tuh sudah rela. Kita disambungkan dengan korps sukarela, suka dan rela. Kalau memang mau pasti bakalan bisa. Oke, yang terakhir mungkin nih ya, karena waktunya sedikit lagi, yang ingin kalian sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin hari ini. Kalau saya mungkin sedikit, ayo sadarkan diri mulai dari sekarang, jangan menunggu sesuatu hal itu terjadi dulu baru sadar. Mulailah sadarkan dari diri sendiri sekarang. Kalau dari saya, tetap jaga lingkungan juga. Kalaupun ada suatu hal yang mengancam, tetap tenang, jangan panik, dan selalu utamakan diri sendiri. Dan karena kita merupakan pelaku dari hal tersebut, perencanaan maupun lain sebagainya, kita harus mempersiapkan diri sendiri. Oke, terima kasih Agus dan juga Bella waktunya hari ini, teman Pro 2. Kita belajar satu hal penting, kalau bencana itu nggak bisa kita cegah sepenuhnya, tapi dampaknya bisa kita kurangi kalau kita siap ya. Terima kasih ya untuk kalian berdua, dan terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang sudah mendengarkan, sudah nonton kita di live YouTube RRI Singaraja Official. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.